dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu, atau mungkin kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan. Tinggi bergengsi memberi pernyataan sampai berulang-ulang. Ya toh, sekali pada tahun 2002 dan 3 kali di tahun ini 2025. Ada apa dengan rektor UGM ini? Seperlu apakah universitas tingkat dunia loh bolak-balik ngomong perkara yang sama? Hah? Justru aneh ini. Justru di situ letak anehnya. Dari 4 kali merespon polemik di tengah masyarakat, 2 kali ditayangkan di channel official kampus, dan sisanya di hadapan wartawan. Lalu dalam pernyataan singkat Bu Rektor itu, menurut Om Begawan, tak nilai ya tidak fair. UGM bicara begitu mestinya loh sebagai institusi pendidikan, bicara tentang dokumen ijazah, itu netral saja. Jangan seolah-olah belani Jokowi atau belani yang lain, netral aja lah UGM itu. Kalau tidak ada apa-apa loh. Kalau terkesan belani Jokowi berarti ada apa-apa dengan Jokowi dan UGM. Lu cilakanya dari 9 poin yang disampaikan, ada titik lemahnya yang bisa dilihat. Coba kita lihat aja. Namun sebelum itu sebenarnya tidak ada urgensinya loh. Nah, rektor mesti kembali jedul lagi melakukan penegasan seperti ini. Apa-apa ditakut. 3 pernyataan sebelumnya, apa sih yang membedakan antara pernyataan pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Kan intinya mau siji loh. Dokumen ijazah Jokowi itu sudah mereka keluarkan, ya sudah. Neng apa UGM bisa memastikan ijazah itu yang dipakai Jokowi buat ikut kontestasi? Bisa nggak UGM memastikan? Yang ditemukan kejanggalan oleh para penuduh, penggugat, itu ijazah yang sekarang berada, bukan ijazah yang dimaksud oleh rektor UGM itu. Kalau itu sudah dikeluarkan oleh UGM, ya sudah. Tetapi yang digunakan di kontestasi bukan ijazah itu kan bisa saja. Coy, AI coy. UGM punya AI coy, namanya Lisa. Nah, Lisa ini bisa mengetahui data-data orang yang nggak lulus coy. kayak gitu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak, misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Terlepas dari Pak Jokowi punya ada atau enggak, kita nggak ngurus. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Itu dulu Pak. Apakah dikecualikan? Kalau dikecualikan maka Bapak harus lakukan uji konsekuensi. Mengacu kemana? Dasar hukumnya apa? Begitu. Kemudian laporan tugas akhir. Jadi jangan di sini dimintanya laporan kuliah kerja nyata, Bapak bikin di sini yang diuji nilainya. Padahal yang diminta laporannya. Kan jadi nggak sinkron nih Pak. Ya kan? Maka kan majelis nanti akan membuat pertimbangan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Maka harus mengacu ke sini. Jadi Bapak semuanya harus mengacu ke semua informasi yang diminta ini. Ya, jadi kalau yang diminta laporan jangan Bapak uji nilai. Kita tahu kalau nilai dikecualikan itu kita tahu. Jadi yang diminta laporan. Apakah laporan? Lagi-lagi mindsetnya Bapak harus berpikir bahwa untuk semua, bukan hanya untuk Pak Jokowi. Nanti baru kita buktikan. Masih ada nggak sih tersimpan laporan yang atas nama Pak Jokowi? Tapi secara global, untuk laporan kuliah kerja nyata, menurut UGM itu terbuka atau dikecualikan? Itu dulu Pak. Kalau Bapak menyatakan itu dikecualikan, Bapak lakukan uji konsekuensinya. Kalau enggak usah Bapak lakukan. Jadi kalau di sini yang kayak seperti Bapak bilang ini terbuka, itu nggak perlu Bapak uji sebenarnya, karena terbuka kan. Yang tadi di sini ada dikatakan laporan tugas akhir tidak dikecualikan. Berarti Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu hanya untuk informasi yang menurut UGM adalah masuk kategori rahasia. Itu yang harus Bapak uji konsekuensi. Begitu. Pak, jadi begini ya. Nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya. Ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan, untuk orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan. Berita acara sidang, dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau
dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Bapak ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi, dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS ini apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah, kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik, begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada, Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Coy, AI coy. UGM punya AI coy, namanya Lisa. Nah, Lisa ini bisa mengetahui data-data orang yang nggak lulus coy. Nih, kalian lihat aja coy ya, biar nggak salah paham coy. Ini saya bisa jalan pagi dan ini sampai di GIK. Kita mau nyoba aplikasi namanya Lisa. Seperti ini ya, namanya Lisa, Lean Intelligent Service Assistant. Ini salah satu produknya dari BPD yang membantu untuk servis di UGM atau disebut dengan University Service ini. Yuk kita lihat performa atau kinerjanya. Kita coba nanya-nanya. Oke, kita coba tanya layanan yang sering ditanyakan oleh alumni. Halo Lisa, bagaimana cara atau prosedur legalisir ijazah di Fakultas Teknologi Pertanian? Baik, pertanyaannya sedang bisa prosesnya. Mohon ditunggu. Untuk legalisir ijazah di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Anda dapat mengunjungi kantor akademik fakultas dengan membawa fotokopi ijazah dan transkrip yang akan dilegalisasi. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai layanan legalisasi, Anda bisa mengakses laman alumni.ugm.ac.id/legalisasi ijazah. Menurut suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada fakultas kehutanan, lihat nih, AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Nih kan, tuh. Nah, gimana tuh nanti para pemujanya itu? Apa nanti dibilang AI ini error ya? Sedangkan kalau AI itu ya kumpulan dari data-data yang sudah valid. Jadi kalau mau dibohongin juga bohong, nggak bisa. Ya kalau buat mereka sih pasti itu AI itu error nanti dibilangnya ya. Menarik sekali, kita sudah menonton dan melihat bersama-sama cuplikan video di persidangan ya, terungkap ya. UGM mengatakan bahwa tidak ada data KKN Jokowi di UGM ya, itu di persidangan KIP. Dan apakah itu benar atau tidak, atau memang sebenarnya belum dipublikasikan, kita juga tidak tahu ya. Tentunya kita juga bertanya-tanya dan ini tanda tanya besar ya. Akan tetapi yang lebih menarik lagi yaitu video yang tadi ya, UGM ini ya seperti Rektor Ova Emilia memberikan sebuah klarifikasi bahwa Jokowi adalah lulusan UGM. Ini sangat berkali-kali ya, bukan cuma sekali, dua kali ya, bahkan berkali-kali ya teman-teman ya. Dan jawabannya itu saja, sama saja, bahwa UGM mengatakan atau Rektor UGM ini mengatakan Jokowi telah lulus dari Fakultas Kehutanan, dan UGM mengatakan, Rektor Ova Emilia menyatakan bahwa Jokowi adalah
alumni UGM. Nah, seperti itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat dan asumsi masyarakat bahwa UGM ini kenapa ngotot sekali membela Jokowi. Ini asumsi masyarakat seperti itu ya. Ngototnya itu apa ya? Jadi UGM selalu menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM, bahwa Jokowi adalah alumni UGM. Pertanyaan masyarakat itu bukan seperti itu. Oke, tidak jadi masalah bahwa Jokowi itu alumni UGM. Akan tetapi, apakah ijazah yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, yang menjadi presiden, wali kota, gubernur itu, atau menggunakan ijazah yang dari UGM atau tidak gitu ya? Saya juga sebenarnya agak yakin gitu ya bahwa memang Jokowi itu adalah lulusan UGM gitu ya. Akan tetapi yang digunakan atau yang dipakai itu ijazah yang dari UGM atau yang mana, atau benar seperti banyak sekali yang mengatakan bahwa mungkin saja bisa jadi ijazah Jokowi ini hilang dan Jokowi ini membuat ijazah baru dan memalsukan ijazah, dugaannya seperti itu. Nah, itu juga agak setuju gitu ya. Dan saya yakin bahwa UGM ini benar mengatakan Jokowi adalah alumni UGM, kan? Tapi UGM ini harus menjelaskan yang seharusnya ini loh, ijazah Jokowi yang dari UGM itu seperti ini, kan pasti ada legalisirnya ya, pasti ada legalisir ijazahnya ya, karena ijazah aslinya kalau misalkan Jokowi udah lulus pastinya dipegang oleh Jokowi kan, tentunya seperti itu ya. Akan tetapi UGM ini hanya narasi saja, selalu bilang bahwa Jokowi adalah alumni UGM, Jokowi adalah alumni UGM. Ini yang jadi pertanyaan masyarakat dan timbul pertanyaan besar masyarakat ya. Kenapa UGM ini takut sekali menunjukkan ijazah Jokowi atau legalisir ijazah Jokowi? Atau jangan-jangan benar Jokowi ini adalah lulusan UGM dan UGM jika menunjukkan ijazah asli Jokowi atau legalisir ijazah Jokowi ternyata nanti beda sama seperti yang di KPU. Nah, ini apakah itu yang ditakuti oleh UGM? Kita juga tidak tahu ya. Makanya kita juga bertanya-tanya, kenapa hingga saat ini UGM tidak mau menunjukkan, kenapa takut sekali menunjukkan gitu ya? Atau takut sama Jokowi, atau takut sama, beda, atau takut dengan apa, itu kita tidak tahu ya. Yang jelas kalau menurut saya pribadi, UGM ini sebenarnya ingin banget menunjukkan ijazahnya gitu ya. Ingin banget menunjukkan ijazah Jokowi itu, ingin banget, karena biar clear gitu ya. Karena UGM ini berkali-kali cuma narasi saja, tidak pernah menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi gitu ya. Tidak pernah mau menunjukkan, cuman bilang bahwa Jokowi adalah alumni UGM. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kenapa tidak berani menunjukkan? Apakah ada yang janggal atau apakah ada hal yang beda gitu? Saya yakin kampus UGM atau rektor UGM ini tidak sebodoh itu, dan kampus sebesar itu tidak mungkin bisa diintervensi walaupun Jokowi adalah mantan presiden gitu atau sebagai presiden. Saya yakin tidak bisa diintervensi ya, karena kalau sampai diintervensi kebongkar juga ini masalah besar kan, tentunya seperti itu ya. Dan mungkin kalau menurut saya ya itu mungkin memang sudah mengeluarkan ijazah Jokowi benar alumni UGM atau lulusan UGM, dan mungkin saja ijazah Pak Jokowi hilang dan membuat baru. Nah, itu mungkin UGM kenapa tidak mau menunjukkan ijazah, atau ijazah tersebut ternyata beda dengan yang dimiliki Jokowi untuk mendaftarkan presiden, menjadi presiden. Karena ijazah itu kan beredar, jadi UGM itu lihat ya, ijazahnya kok beda ya dengan yang saya keluarkan. Mungkin bisa jadi seperti itu dugaan saya ya. Nah, itu jadi timbul ya asumsi-asumsi yang seperti itu tuh pasti timbul juga di masyarakat, dan masyarakat juga berasumsi juga dugaannya, atau jangan-jangan tidak punya ijazah karena memang hingga selama ini tidak berani menunjukkan, tidak mau menunjukkan. Karena kalau memang punya ijazah tentunya kenapa tidak mau menunjukkan gitu ya. Dan mungkin alasannya memang ya itu dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi bukan itu alasannya, karena Jokowi ini adalah seorang negarawan dan seorang mantan presiden yang sudah pernah menjabat presiden 2 periode. Tentunya ya harus menunjukkan kepada masyarakat, karena Jokowi dulu juga bisa mendapatkan jabatan publik itu dipilih oleh masyarakat, tentunya seperti itu. Tetapi hingga saat ini Jokowi juga tak kunjung menunjukkan ijazahnya. Makanya ini menjadi pelik dan semakin menjadi pertanyaan besar. Dan siapa sih yang tidak bertanya-tanya atau tidak ingin tahu
Ya kita rasa penasaran kita gitu ya. Rasa penasaran kita ingin tahu sebenarnya Pak Jokowi ini punya ijazah atau tidak gitu. Masyarakat juga pasti menunggu hal tersebut ya, ingin tahu sebenarnya Pak Jokowi ini lulusan UGM atau bukan gitu ya. Ini kan jadi rancuh ya. Jadi masyarakat juga jadi terpecah belah juga dengan hal ini gitu ya. Kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, yaitu dengan isu-isu yang tentunya ini sebenarnya sangat receh, akan tetapi ini hal yang penting juga untuk kita pahami ya, tentunya karena ini adalah ijazah yang digunakan untuk menjabat sebagai presiden, tentunya ya bukan main-main juga ya kawan-kawanku semua ya.